Assalamualaikum. Wahai saudaraku, jangan lupa tinggalkan sholawat di komentar agar hidup penuh berkah dan like video ini agar channel kami terus berkembang. Al-Bar bin Emli, seorang pemuda kurus dan sederhana dari Madinah, menjadi salah satu prajurit paling berani dalam sejarah Islam. Meskipun bertubuh kecil, keberaniannya luar biasa. Ia selalu berada di barisan depan setiap pertempuran, berharap syahid di jalan alam. Dari medan tempur Yamamah hingga pengepungan Tustar di Persia, Bar menunjukkan pengorbanan luar biasa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit Madinah sore itu berwarna emas. Sinar matahari menembus sela-sela pohon kurma, menyoroti wajah pemuda yang tengah berlatih mengayunkan tombak. Di pelataran rumah yang sederhana di perkampungan Ansher, seorang remaja bertubuh kurus, rambut kusut, dan kulit menggelap karena panas matahari, mengayunkan senjatanya dengan penuh semangat. Tangannya yang kurus tampak penuh urat, namun gerakannya cepat dan terlatih. Itulah Al-Bar bin Malik, adik kandung dari Anas bin Malik, pelayan pribadi Rasulullah. Jika orang-orang mengenal Anas sebagai sosok lembut, rapi, dan berilmu, maka Bar adalah kebalikannya. Ia liar, keras, tapi memiliki ketulusan yang langka. Di antara anak-anak muda Ansher, Bar terkenal sebagai pemuda yang berani dan suka berlatih perang sejak kecil. Ia lebih memilih tinggal di luar rumah, tidur di pelataran, dan berbincang dengan para pejuang tua yang kembali dari medan jihad. Bar, masuklah. Maghrib sudah dekat, teriak ibunya dari dalam rumah. Sebentar, Umi, aku hampir sempurna dengan gerakan yang ini. Gerakan tidak berguna kalau kau tidak memanfaatkannya untuk kebaikan. Nak, suara itu terdengar tegas, namun lembut. Bar menghentikan latihannya. Ia menyeka keringat dengan ujung bajunya, lalu berlari masuk ke rumah. Ia tahu ibunya bukan sembarang perempuan. Beliau adalah Ummu Sulaim, salah satu perempuan terhormat di Madinah, dan salah satu orang pertama yang masuk Islam dari kaum Ansher. Malam itu, saat semua keluarga berkumpul, Anas pulang dari tugasnya menemani Rasulullah. Ia membawa kabar bahwa kaum Quraisy di Makkah mulai bergerak untuk menghalangi kaum muslimin, dan perintah bersiap-siap untuk perang mulai terdengar di masjid. Mata Bar membelalak. Perang? Anas menatap adiknya dan mengangguk. Rasulullah bersiap menghadapi pasukan Quraisy. Mereka membawa 1.000 orang dan hendak mengganggu rombongan dagang muslimin. Tanpa menunggu lebih lama, Bar berdiri, berlari ke kamar, mengambil senjatanya, sebuah tombak buatan tangan sendiri dari kayu pohon kurma, dan berkata dengan penuh semangat, "Aku akan ikut. Demi Allah, aku tidak akan membiarkan orang-orang kafir menyentuh Rasulullah." Ibunya menghela napas. Anas tersenyum tipis. Ia tahu, sejak kecil Bar bukanlah orang yang bisa dicegah jika sudah menyangkut perjuangan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah berkata tentang pemuda ini, betapa banyak orang yang rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu. Jika mereka bersumpah kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Dan Bar adalah salah satu dari mereka. Medan Badar. Hari itu, Bar berdiri di padang Badar bersama 313 orang muslim yang bersiap menghadapi ribuan pasukan Quraisy. Di antara para sahabat besar seperti Ali bin Abi Thalib, Hamzah, dan Abu Bakar, Bar berdiri dengan penuh keyakinan, meski usianya masih sangat muda. Ketika Rasulullah memerintahkan agar para pemuda yang belum cukup usia pulang, Bar sempat ditolak. Tapi ia memohon dengan penuh semangat. "Ya Rasulullah, biarkan aku bersama kalian. Aku tidak akan mundur walau satu langkah pun." Rasulullah menatapnya sejenak, lalu mengizinkannya dengan satu syarat, tetap dalam barisan, tidak menyerang tanpa komando. Tapi aturan itu tak bertahan lama. Begitu pertempuran dimulai, Bar menjadi salah satu orang pertama yang menyerbu musuh. Ia tidak peduli dengan tubuhnya yang kecil. Dengan ketangkasan luar biasa, ia mengelabui musuh, menikam dengan tombak, dan berlari cepat sebelum bisa dikejar. Ia seperti bayangan yang muncul dan menghilang di antara pasukan kafir. Seorang sahabat senior yang melihat aksinya berkata, "Demi Allah, pemuda itu seperti singa lapar yang turun dari gunung." Bar tidak hanya bertarung dengan senjata, tetapi juga dengan tekad. Setiap kali melihat Rasulullah didekati pasukan Quraisy,
ia akan bergerak ke arah itu dan menghadang siapapun yang mendekat. Beberapa luka di tubuhnya adalah bukti kesetiaan tanpa batas itu. Pertempuran berakhir dengan kemenangan besar kaum muslimin. Bar kembali dengan tubuh penuh luka ringan dan wajah penuh senyum. Ia tidak mencari harta rampasan, tidak mencari pujian. Ia hanya duduk di dekat Anas dan berkata, "Kapan kita berperang lagi?" Anas hanya menggeleng sambil tertawa. Keberanian yang tak biasa. Madinah mulai mengenal nama Bar bin Malik, bukan karena ilmu, bukan karena status, tetapi karena keberaniannya yang menggetarkan hati kawan dan lawan. Ia tak pernah meminta bagian dari ganimah, harta rampasan. Setiap kali diberi, ia justru membagikannya kepada fakir miskin. Ia lebih senang tinggal di Masjid Nabawi, tidur di atas pasir, dan bangun malam untuk salat tahajud dengan tubuh penuh luka pertempuran. Suatu malam, ketika para sahabat sedang berbincang di masjid, Rasulullah tiba-tiba berkata, "Di antara kalian ada seorang pemuda yang jika ia meminta sesuatu kepada Allah, Allah pasti akan memberinya. Dan dia adalah Bar bin Malik." Mata semua orang tertuju padanya. Tapi Bar hanya menunduk. Ia tidak suka dipuji. Tapi kata-kata Rasulullah itu akan menjadi kenyataan yang berulang di masa depan. Setiap kali Bar berdoa sebelum perang, ia menang. Namun ada satu hal yang selalu ia minta, tetapi belum dikabulkan, mati syahid. Malam kembali tiba di Madinah. Di atas atap rumahnya, Bar menatap langit yang penuh bintang. Ia masih remaja, tapi jiwanya telah matang seperti singa padang pasir. Di tangan kanannya, tombak kayu yang kini mulai retak karena terlalu sering digunakan. Di hatinya, satu harapan sederhana namun agung, mati di jalan Allah sebagai syahid yang diridho. Ia memejamkan mata dan berdoa lirih, "Ya Allah, Engkau tahu aku tak memiliki apapun selain cintaku kepada MU. Jika Engkau izinkan, jadikan aku mati di barisan terdepan dengan wajah tersenyum dan tubuh penuh luka karena membela agama MU." Udara di Madinah mulai berubah. Waktu berlalu setelah Perang Badar, dan pasukan kaum muslimin semakin sering menghadapi tantangan baru dari luar dan dalam. Namun satu hal yang tak pernah berubah, semangat jihad di dada Al-Bar bin Malik. Namanya makin dikenal di kalangan sahabat. Tak lagi sebagai adik Anas bin Malik, melainkan sebagai pribadi tangguh yang tak pernah ragu berada di garis depan pertempuran. Doa yang menggetarkan langit. Dalam sebuah majelis malam, Umar bin Khattab saat itu telah menjadi khalifah, berbicara kepada pasukan yang hendak dikirim ke wilayah Persia. "Di antara kalian," ujar Umar, "pilihlah satu orang yang bisa menjadi pemecah benteng. Bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan keyakinan. Sebab pertolongan Allah tidak datang kepada jumlah, tetapi kepada keimanan." Maka dari seluruh pasukan, disebutlah nama Al-Bar bin Malik. Ia dipanggil ke hadapan Umar. Wajahnya tetap sederhana, rambut acak-acakan, pakaian lusuh, tapi mata menyala-nyala. "Wahai Bar," kata Umar, "engkau memiliki doa yang dikabulkan. Tapi aku peringatkan kau, jangan gunakan doamu untuk dunia. Jangan gunakan untuk menang demi kehormatan pribadi. Gunakan hanya untuk agama Allah." Bar hanya mengangguk. Ia bukan pemuda yang suka banyak bicara. Benteng yang tak tertembus. Satu peristiwa paling masyhur dalam sejarah Al-Bar adalah pengepungan benteng Tustar di wilayah Ahwas, sekarang Iran. Benteng ini begitu kokoh, dijaga oleh ribuan pasukan Persia, dan memiliki parit besar serta pintu baja yang tak bisa ditembus. Pasukan Muslim terhenti berhari-hari. Serangan siang malam tak membuahkan hasil. Kegelisahan mulai merambat. Tapi di tengah kegelisahan, satu orang mengusulkan, "Lemparkan Bar ke dalam benteng. Biarkan ia membuka pintu dari dalam." Sontak pasukan terdiam. Ide itu gila, tapi jika ada satu orang yang bisa melakukannya, hanya dia, Al-Bar. Ia pun dipanggil. Setelah mendengar rencana itu, Bar hanya berkata singkat, "Jika aku mati, doakan aku sebagai syahid. Jika aku hidup, Allah akan beri kemenangan." Malam itu, tubuh kurus Al-Bar diikat dengan perisai besi. Tali panjang diikatkan di tubuhnya. Lalu para pemanah menembakkan tali itu ke atas tembok benteng. Dengan aba-aba takbir,
Pasukan Muslim menarik tali hingga tubuh Al-Bar, meluncur seperti panah dan terlempar ke dalam benteng. Suasana di dalam benteng gempar. Tentara Persia panik. Bar, seorang diri, bergerak seperti badai. Ia menyerang siapapun yang mendekat, menebas, menikam, dan menghindar dengan kelincahan luar biasa. Sambil bertarung, ia mencari tuas pintu benteng dari dalam. Darah menetes dari lukanya, tapi ia terus bertahan. Akhirnya, setelah pertempuran sengit di dalam benteng, ia berhasil membuka pintu benteng dari dalam. Pasukan Muslim menyerbu masuk. Benteng Tustar runtuh. Doa ajaib di medan perang. Setelah kemenangan itu, para sahabat bertanya, "Apa yang kau baca saat dilempar ke dalam benteng itu, wahai Bar?" Ia menjawab, "Aku hanya membaca, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan aku meminta kepada Allah, Ya Rab, jika engkau ingin memberi kemenangan kepada pasukan ini, jadikan aku kunci pembukanya." Satu demi satu sahabat menangis mendengar kalimat itu, bukan karena keajaiban kisahnya, tapi karena keikhlasannya. Ia tidak meminta hidup, ia tidak meminta keselamatan. Ia hanya meminta, jadikan aku alat kemenangan MU. Benteng demi benteng, luka demi luka. Bar tidak berhenti di Tustar. Ia ikut dalam pertempuran Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Perang ini brutal, lebih dari 500 sahabat penghafal Quran syahid di dalamnya. Dalam pertempuran itu, Bar memimpin pasukan menerobos tembok dari tumpukan jenazah. Ia berkata keras, "Wahai kaum muslimin, jadikan tubuhku tangga. Angkat aku ke atas tembok dan biarkan aku mati asal kalian bisa masuk." Lagi-lagi ia dilempar ke dalam benteng. Lagi-lagi ia membuka jalan. Dan lagi-lagi ia hidup. Tubuhnya luka parah. Lebih dari 80 luka tertancap di tubuhnya, dari tombak, pedang, dan anak panah. Ia nyaris tidak bisa berdiri. Tapi saat disembuhkan, ia hanya tertawa. "Aku masih hidup? Berarti Allah belum terima syahadahku." Kepada yang bertanya tentang hidup, suatu hari, seorang pemuda mendekati Bar yang sedang duduk di serambi masjid. "Wahai Bar, mengapa engkau selalu di barisan depan? Padahal engkau bisa memilih hidup lebih tenang." Bar memandang pemuda itu dengan mata tajam, lalu menjawab, "Jika engkau pernah mencium bau surga dari dekat, engkau tak akan sudi hidup untuk dunia." Mimpi seorang syahid. Di suatu malam, Anas bin Malik melihat adiknya bermimpi. "Wahai Bar, engkau tadi mengigau. Apa yang kau lihat?" Bar menjawab sambil tersenyum, "Aku melihat Rasulullah memelukku, lalu berkata, 'Kini waktumu tiba, Bar.'" Anas terdiam. Beberapa hari kemudian, datang perintah untuk ekspedisi besar ke wilayah Khurasan. Bar meminta ikut. Dengan tubuhnya yang sudah penuh bekas luka dan rambut mulai memutih, ia masih memilih barisan paling depan. Di medan itu, ia tak kembali lagi. Ketika kabar syahidnya sampai ke Madinah, Anas bin Malik berdiri di mimbar masjid dan berkata dengan suara gemetar, "Adikku adalah orang yang telah meminta syahid dalam setiap doanya. Dan kini, Allah telah memberikannya. Jangan tangisi kepergiannya, tapi pelajari jejaknya." Al-Bar bin Malik bukan tokoh politik, bukan ulama besar, bukan panglima. Tapi satu hal membuatnya abadi, doa dan keikhlasan. Di atas makamnya, tertulis sederhana, "Di sini beristirahat lelaki yang doanya dikabulkan." Waktu terus berlalu, perang demi perang ditinggalkan, dan sejarah terus mencatat satu nama yang menggetarkan medan pertempuran dengan keikhlasan yang mengalir dari jantungnya, Al-Bar bin Malik. Ia bukan jenderal, bukan ahli strategi, bukan pula pengatur siasat politik, tapi setiap kali tombaknya dilemparkan, ruh semesta seperti menyambutnya dengan takbir kemenangan. Luka-luka yang membentuk sejarah. Setelah perang Yamamah, tubuh Al-Bar nyaris tak lagi sempurna. Dada, punggung, lengan, dan kaki, semuanya menyimpan jejak luka. Tapi tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Saat seorang tabib hendak mengobati lukanya, Bar hanya berkata, "Cuci luka itu dengan air dan bacakan padaku ayat jihad." Tabib itu bingung. "Ayat jihad?" "Ya," jawabnya, "biar aku tahu untuk apa luka ini kudapatkan."
Tabib membaca, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Quran Surat At-Taubah 111. Air mata menetes dari mata Bar. Ia tidak menangis karena sakit, tapi karena bahagia. Allah sudah membeli tubuhnya, maka biarlah Allah mengambilnya kapan saja. Duka yang menyala di padang Ahnaf. Suatu hari, pasukan Muslim berhadapan dengan sisa-sisa pasukan Persia yang menguat kembali di wilayah Ahnaf. Mereka dipimpin oleh seorang panglima muda yang kejam, Zarn al-Frisi, yang mempermalukan para tawanan Muslim dan mengarak mereka di tengah pasar. Ketika berita itu sampai ke telinga Al-Bar, ia menggertakkan giginya. Tak ada waktu untuk debat. Ia memohon kepada pemimpin pasukan agar mengizinkannya maju bersama 100 prajurit ke jantung kota Ahnaf untuk menyelamatkan tawanan. Wahai Bar, itu bunuh diri, kata seorang sahabat. Kau akan terkepung tanpa ampun. Tapi Bar hanya menatap tajam. Kalau kematian itu jalan ke surga, maka biarkan aku berlari ke arahnya. Tombak yang menyapa langit. Malam itu, 100 prajurit menyerbu kota. Al-Bar berada paling depan. Ia membawa 2 tombak, 1 di tangan, 1 di punggung. Ketika penjaga kota melihat mereka, lonceng bahaya dibunyikan. Pasukan musuh bangkit dari tidurnya. Tapi Bar tidak gentar. Ia menancapkan tombaknya ke dada pertama yang menghalangi, lalu mengayunkan pedang ke kanan dan kiri. Ia tidak melihat jumlah musuh, hanya satu hal di matanya, tawanan yang terikat. Salah seorang penjaga mencoba menikam dari belakang. Bar membalik, menangkap pergelangan tangan musuh, dan mematahkan lehernya dalam sekali putaran. Namun semakin banyak musuh berdatangan. Bar terus melawan. Keringat bercampur darah. Ketika satu tombaknya patah, ia mengambil tombak lawan. Ketika pedangnya terlepas, ia menggunakan rantai tawanan untuk menghantam musuh. Satu demi satu tawanan berhasil dibebaskan. Lalu, sebuah anak panah melesat dari menara kota, tepat menembus bahu kirinya. Ia jatuh. Namun sebelum ambruk, ia menancapkan tombak terakhir ke jantung Zarn, panglima musuh, hingga roboh tak bernyawa. Doa sebelum terpejam. Ketika pasukan Muslim datang menyusul, mereka menemukan Bar berlumuran darah, tapi masih hidup. Dalam bisikan lemah, ia berkata, "Jangan bawa aku kembali, biarkan aku mati di sini, di tempat aku bertemu Allah dengan tombak ini." Seorang sahabat menuntunnya membaca syahadat. Dalam nafas terakhirnya, ia tersenyum. Aku mencium bau surga. Dan ia pun syahid. Dunia setelah kepergiannya. Kabar syahidnya Bar menyebar cepat. Para pejuang menangis. Anas bin Malik jatuh tersungkur di masjid. Khalifah Umar bin Khattab saat mendengar berita itu menutup matanya dan berkata, "Sungguh, aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu mengejar mati seperti ia mengejar kehidupan." Khalifah kemudian memerintahkan agar kubur Bar dijaga dan menulis pesan di atas makamnya. Disinilah beristirahat tombak-tombak yang pernah membelah jalan surga. Tombak yang tetap menyala. Bertahun-tahun setelah pergiannya, setiap kali pasukan Muslim menghadapi kesulitan di medan jihad, para komandan akan berkata kepada tentaranya, "Bertempurlah sebagaimana Bar bin Malik bertempur." Anak-anak kecil di Madinah akan bermain sambil berkata, "Aku Bar, sang tombak." Dan ketika seorang ulama menceritakan kisah tentang doa yang mustajab, ia akan mengisahkan tentang pemuda yang pernah dilempar ke dalam benteng sendirian dan membuka jalan bagi kemenangan. Warisan sang syahid. Bar bin Malik tidak meninggalkan kitab. Ia tidak mewariskan fatwa. Tapi ia meninggalkan teladan tentang keberanian dan keikhlasan yang tak tertandingi. Dalam sejarah Islam, ada banyak mujahid. Tapi yang meminta mati dengan ridha, yang menyambut luka dengan senyum, dan yang menjadi tangga bagi kemenangan umat, hanya sedikit. Al-Bar bin Malik termasuk di antaranya. Angin gurun menyapu hamparan pasir yang kering, membawa serta debu-debu sejarah yang tak lekang oleh waktu. Kematian Al-Bar bin Malik memang telah dicatat langit, tapi jejak keberaniannya terus bergema di bumi. Namun dunia, seperti biasa, tidak selalu bersahabat dengan para syuhada. Di balik kisah kemenangan, ada juga air mata dan penolakan yang tersembunyi. Sahabat tanpa makam yang megah.
Setelah pemakamannya, para sahabat berinisiatif membangun tanda di atas kuburnya. Namun, ketika berita ini sampai ke Khalifah Umar bin Khattab, ia menolak. Biarkan ia kembali ke tanah, sebagaimana ia datang dari tanah. Ia tidak membutuhkan tugu, karena namanya sudah ditinggikan di langit. Seketika, niat itu dihentikan. Sebagian sahabat kecewa. Mereka ingin ada tempat ziarah untuk mengenang keberanian Bar. Tapi Umar tahu, syuhada sejati tak butuh patung untuk diingat. Ia hidup dalam semangat generasi setelahnya. Kisah yang dihilangkan oleh waktu. Ada masa ketika nama Al-Bar mulai terlupakan. Sejarawan lebih banyak menulis tentang jenderal besar dan penguasa. Para penulis mengagungkan pidato, bukan tindakan diam yang berlumur darah dan debu. Hingga beberapa ulama kemudian bertanya, siapa pemuda yang dilempar ke dalam benteng Yamamah itu? Dan hanya segelintir yang bisa menjawab. Namun sejarah tidak pernah benar-benar melupakan. Ia hanya menanti generasi yang mau menggali kembali. Saudaranya yang merindukan. Anas bin Malik, saudaranya, sangat kehilangan. Dalam setiap salatnya, ia mendoakan, "Ya Allah, kumpulkan aku dengan saudaraku Bar, sebagaimana engkau memisahkan kami di dunia." Suatu malam, Anas bermimpi. Ia melihat Bar duduk di taman hijau, wajahnya bersinar, dan tombak di tangannya bersih, seolah belum pernah digunakan. Anas bertanya dalam mimpi itu, "Kau bahagia, saudaraku?" Bar menjawab, "Aku tidak pernah bahagia seperti ini. Satu luka yang kita anggap sakit, ternyata di sisi Allah adalah cahaya. Dan tombak yang kau lihat ini, kini menjadi kunci untuk masuk ke istana surga." Anas terbangun sambil menangis. Suara dari medan jihad. Tahun demi tahun berlalu, kaum muslimin terus berjihad di berbagai penjuru dunia. Di Khurasan, di wilayah Transoxiana, di lembah sungai Oxus, nama Al-Bar mulai disebut kembali oleh para mujahid muda. Komandan pasukan pernah berkata, "Jika kalian takut, ingatlah Bar yang dilempar ke dalam benteng. Jika kalian ragu, ingatlah bahwa seorang pemuda pernah melawan ribuan hanya untuk menyelamatkan saudaranya." Tiba-tiba, keberanian itu menular, dan mereka menulis di bendera, dengan semangat Bar, kita menang atau syahid. Penolakan dari dunia, penerimaan dari langit. Dunia menolak Bar dalam banyak hal. Ia bukan ahli ilmu, maka bukan tempatnya di mimbar. Ia bukan penguasa, maka tidak masuk dalam silsilah kekuasaan. Ia bukan penyair, maka tidak ditulis dalam puisi. Tapi Allah menerimanya dengan tuntas. Ketika langit menerima, penolakan dunia hanyalah bisikan. Umar bin Khattab pernah berkata, "Aku lebih suka pasukan kecil yang dipimpin Bar daripada 1000 pasukan tanpa hati." Keturunan yang mewarisi semangat. Beberapa cucu sahabat yang hidup di akhir masa Khilafah Rashidah mengaku bahwa mereka pernah mendengar cerita Bar dari kakek mereka. "Kami tak tahu wajahnya," kata salah seorang anak, "tapi kami tahu semangatnya. Tidak takut mati, tidak mencintai dunia, dan hanya ingin satu, ridha Allah." Mereka menamai anak-anak mereka Bar dan menulis kisahnya di potongan kulit, disimpan bersama Al-Quran mereka. Baitul Maqdis dan semangat lama. Ketika pasukan Muslim menuju Baitul Maqdis untuk membebaskannya dari kuasaan Romawi, salah seorang panglima, Syurahbil bin Hasanah, berteriak, "Hari ini kita berjalan membawa dua hal, Al-Quran di dada dan semangat Al-Bar di langkah." Dan benar saja, pertempuran itu dimenangkan dalam waktu singkat. Padahal Bar sudah lama syahid. Dunia yang menyesal terlambat. Ratusan tahun kemudian, dalam kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, para sejarawan mulai mengangkat kembali kisah para syuhada. Ketika nama-nama dibacakan, salah satu tabib tua di Kufah berkata, "Kenapa kalian tidak menyebut Bar bin Malik? Bukankah dialah yang membuka benteng Yamamah? Bukankah dia yang berdoa dan dikabulkan Allah dengan karamah luar biasa?" Dan ulama muda menjawab lirih, "Kami, Pak." Tabib tua itu menunduk. "Maka jangan harap kalian bisa meneladani keberanian jika kalian tidak mau mengingat yang benar-benar berani." Kesimpulan, ketika dunia menolak, Al-Bar bin Malik adalah pengingat bahwa dunia tidak selalu mencatat semua pahlawan. Sebagian dari mereka ditelan debu sejarah bukan karena tak layak dikenang,
Tapi karena keikhlasan mereka terlalu besar untuk dunia yang kecil ini. Namun bagi langit, mereka abadi. Doa mereka masih hidup. Luka mereka masih bercahaya. Dan nama mereka ditulis dengan tinta emas di Lauhul Mahfuz. 1. Kematian yang dirindukan. Al-Bar bin Malik bukanlah seseorang yang takut akan maut. Bahkan sebaliknya, ia merindukannya. Bagi Bar, kematian di medan jihad bukanlah akhir, tetapi pembuka gerbang menuju tempat yang lebih mulia. Sejak pertempuran Yamamah hingga ekspedisi terakhirnya di wilayah Persia, semangat itu tak pernah padam. Setiap ia menatap langit malam, ia berkata lirih, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak takut mati. Maka karuniakan aku mati dalam keadaan Engkau ridha padaku." Dan malam itu datang. 2. Pertempuran di Tustar. Tustar, sebuah kota kuat Persia yang dikenal dengan bentengnya yang hampir tak tertembus. Pasukan Muslim yang dipimpin Abu Musa al-Ash'ari mengepung kota itu dalam waktu lama. Musuh bertahan mati-matian. Namun mereka tidak tahu bahwa ada satu nama dalam pasukan Muslim yang membuat benteng paling kokoh pun bisa runtuh. Al-Bar bin Malik. Saat mereka gagal memanjat benteng dengan tangga, gagal menembus gerbang dengan palu baja, satu suara terdengar. "Lempar aku ke dalam seperti dulu di Yamamah." Para prajurit gemetar. Tapi mereka tahu, jika ada satu orang yang bisa mengubah kekalahan jadi kemenangan, itu adalah Bar. 3. Lemparan terakhir. Dengan tubuh yang lebih kurus daripada pasukan biasa, tapi semangatnya sekeras baja, Bar naik ke atas perisai besar, diangkat dengan tombak panjang dan dibantu dengan tameng kayu. Panah dan batu berterbangan dari atas benteng, tetapi tak satu pun menyentuhnya. Ia dilemparkan melewati pagar benteng, langsung ke tengah-tengah musuh. Seperti dahulu, dan seperti dahulu pula, tombaknya langsung menari. Musuh terkaget. Tidak menyangka ada satu orang masuk ke jantung pertahanan mereka dan menyerang tanpa ragu. Beberapa pengawal istana Persia roboh hanya dalam beberapa detik. Dia menerobos benteng dari dalam, membukakan gerbang bagi pasukan Muslim. Ketika pintu terbuka, teriakan takbir membahana. Allahu Akbar. Tustar jatuh. 4. Luka terakhir. Namun Al-Bar tak keluar dari gerbang dengan berdiri. Ia roboh, tubuhnya bersimbah darah. Lebih dari 80 luka bersarang di tubuhnya. Panah, sabetan pedang, dan tusukan tombak. Bahkan salah satu luka di lehernya hampir membuat kepalanya terpisah. Abu Musa menangis saat mengangkat tubuhnya. Dengan suara serak, ia berbisik, "Wahai pahlawan, semoga ini bukan perpisahan selamanya." Bar membuka mata perlahan. Dengan suara lemah tapi jelas, ia berkata, "Aku sudah menanti ini sejak lama." Ia senyum, lalu diam. 5. Pemakaman sang pahlawan. Jenazah Bar dibawa keluar kota dengan penghormatan besar. Pasukan berdiri membentuk 2 barisan panjang. Para sahabat, bahkan dari Madinah, datang untuk menghadiri pemakamannya. Abu Musa memimpin salat jenazahnya. Ia berkata, "Hari ini, satu tombak telah jatuh, tapi keberaniannya akan menjadi panji sepanjang zaman." Kuburnya dibuat sederhana, sesuai wasiat Bar sendiri. "Jangan tinggikan kuburku, biarkan tanah menyambutku sebagaimana aku menyambut panah musuh." 6. Mimpi para sahabat. Beberapa malam setelah pemakamannya, sahabat-sahabat yang mengenalnya mulai mendapat mimpi. Seorang prajurit melihat Bar dalam taman hijau yang tidak pernah dikenalnya. "Di mana aku?" tanya sang prajurit. Bar menjawab, "Di mana orang-orang yang syahid berada?" Ia memakai jubah putih dan duduk di singgasana emas. Di tangannya bukan lagi tombak, tapi bendera yang bertuliskan, "Inilah pahlawan yang menolak dunia dan dipilih oleh Tuhan." 7. Tinta langit. Dikisahkan bahwa Rasulullah pernah berkata, "Betapa banyak manusia yang berpakaian compang-camping, terhalau dari pintu-pintu dunia, tetapi jika mereka bersumpah atas nama Allah, Allah pasti mengabulkannya." Di antara mereka adalah Bar bin Malik. H.R. Bukhari, maka para ulama menulis bahwa nama Bar adalah salah satu yang ditulis di langit dengan tinta cahaya. 8. Warisan tak tertulis. Al-Bar tidak meninggalkan buku. Tidak ada khutbah yang terekam. Ia bukan pemikir atau penulis.
Tapi ia meninggalkan semangat. Setiap tentara Muslim yang berani melangkah dalam jumlah kecil melawan musuh besar, mereka disebut seperti Bar. Setiap orang yang berani melawan ketakutannya disebut memiliki hati seperti Bear. Setiap doa penuh keyakinan yang dikabulkan Allah disebut doa seperti Bar bin Malik. 9. Zaman terus berganti, nama tak pernah mati. Bahkan ketika masa kekhalifahan berganti menjadi dinasti, dan dari dinasti menjadi negara, nama Bar tak pernah benar-benar hilang. Di medan jihad, di ruang pelatihan militer, bahkan dalam pendidikan karakter anak-anak Muslim, kisahnya terus diceritakan. Ada seorang pemuda, kurus, tidak punya apa-apa, tapi seluruh benteng runtuh di bawah langkahnya. 10. Penutup, surat untuk generasi akhir zaman. Andai Al-Bar bisa menulis pucuk surat bagi generasi terakhir umat ini, mungkin isinya sederhana. Wahai saudaraku, dunia ini tidak pernah adil bagi orang-orang jujur. Tapi Allah Maha Adil. Jangan kau kejar dunia yang akan menolakmu. Kejarlah akhirat yang menunggumu. Jika kelak kalian berhadapan dengan musuh yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih kejam, jangan gentar. Ingat, seorang pemuda kurus pernah dilempar ke dalam benteng. Bukan karena kuat, tapi karena yakin. Dan jika saat itu datang, maka tombakku kini adalah tombakmu. Akhir cerita, di antara para syuhada yang namanya sering disebut, mungkin Al-Bar tidak selalu masuk daftar utama. Tapi di antara mereka yang benar-benar mencintai kematian seperti ia mencintai kehidupan, Al-Bar adalah panutan. Ia bukan hanya syahid, ia adalah lambang keberanian murni. Dan ketika seluruh dunia menolak, surga pun menyambutnya.